Gue belajar otodidak awalnya, terus sampai bisa ngasilin kurang lebih 20 juta gitu dari gara-gara belajar hard skill sendiri. It's all fun. Tune in every Monday. Oke, hari ini gue mendapatkan salah satu narasumber yang lucunya gue pertama kali ngobrol, dan sejujurnya gue juga gak kenal, cuma tahu doang gitu dari teman gue, dan mostly itu dari UPI, karena di MBTI sendiri gue kurang punya banyak teman. Jadi inilah dia yang gue lihat, seorang businessman, dia ahli banget kayaknya dari bisnis online and do something productive. Izar. Wah, tepuk tangannya selalu seru. Tepuk tangan. Gimana, boleh perkenalkan diri, Izar? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-temannya Alvan, perkenalkan nama gue Izar. Ya, gue asal Bandung. Di sini gue juga masih kuliah di Telkom sama Alvan, juga sejurusan. Tapi emang bener sih kata Alvan tadi, kita belum pernah kenal sebelumnya. Cuman kayaknya tahu aja nih, tahu. Lu dulu yang follow gue apa gue yang follow lu sih? Lupa gue. Aduh, lupa. Pokoknya sama kita followan, terus kayak, oh ini orang apa ya? Di Telkom sebenarnya cukup banyak orang tipe-tipe kayak lu yang kayak bisnis atau apa. Cuma yang secara apa ya? Secara gue lihat ya, gue suka flow lu aja, kayak I just love it gitu. Kayak ini loh caranya untuk productive and business and everything. Dan yang gue lihat ya, lu banyak project, bisa sebutin salah satu lah yang lu banggakan. Gimana? Salah satu project yang lu banggakan, kayak Izar tuh ngebuat apa sih? Izar tuh apa sih hebatnya Izar tuh? Gitu. Oh, jadi gue tuh sekarang lagi fokus aja sih. Fokusnya di ngembangin website sekarang ya, untuk sekarang. Jadi ini kan langsung ke tema nih. Temanya kita tuh memulai bisnis dari nol. Yep. Itu kan? Yep. Mulai bisnis dari nol itu sebenarnya banyak faktor yang perlu disiapin. Cuman rata-rata teman-teman ini banyak yang nanya. Tapi nanyanya terlalu umum gitu. Kayak, Gar, gimana sih cara memulai bisnis, katanya. Cara memulai bisnis itu terlalu general gitu loh. Kayak orang sendiri susah gitu buat jawabnya. Gimana sih cara memulai bisnis ya? Orang sendiri bingung harus mulai dari mana, karena bisnis tuh banyak banget faktornya gitu. Yep. Nah terus Pan, boleh jelasin tema yang sedetailnya? Oke. Buat pertama sih, kayak gue pengen biar pendengar tuh tahu dulu siapa sih seorang Izar. So jadi kita tahu kayak, oh Izar tuh spesialisnya ini, dia pernah mencoba ini. Jadi kayak yang nggak tahu lu semakin yakin, oh ini orang legit, ini orang benar gitu kan. Sombong aja di sini mah nggak apa-apa. Sombong aja, gue pernah buat ini, gue pernah berhasil ini. Karena ya kita perlu tahu siapa sih Izar tuh, kenapa harus kita dengerin lu gitu, kenapa? Itulah, sell it. Apa aja yang perlu buat? Ya, jadi sebelumnya disclaimer dulu. Sebenarnya di sini gue hanya sharing aja. Jadi gue juga bukan siapa-siapa. Gue juga masih banyak belajar, masih banyak mentoring ke orang gitu. Belum jadi siapa-siapa juga. Jadi di sini sama-sama sharing aja. Sip. Yang pertama, jadi gue tuh sahabat kita ini. Ini kalau aku ngomongnya gue atau Aing sans ya? Bila silakan. Kita mau ngomong anjing, kucing, sapi, kuda Nil, silakan. Asal gue nggak nge-share ke ibu gue juga soalnya, jadi aman. Enjoy. Oke, jadi awalnya gue tuh tahun 2015-an lah. SMA. Tahun 2015 waktu SMA ya, waktu SMA itu awal
bener-bener memulai mencoba serius bisnis. Berarti lu sebelumnya pun udah mulai bisnis bercanda dong? Kurang lebih. Ada. Wow, keren. Ya, kurang lebih bisnis bercanda. Ya, itulah cerita-cerita klasik itu kayak jualan ini, jualan itu. Ya dulu gue beneran jualan, kayak jualan CD komputer, CD games gitu. Sumpah gue juga Itu sama, tapi klasik. ya lu tuh startnya lebih awal lagi. Bagus. Gue tuh dulu ya pertama kali masuk kuliah jualan Indomie. Gue startnya di situ. Silakan lanjut, gue gatel aja. Monggo. Oh ya, sebenarnya ya kan banyak entrepreneur bisnismen gitu. Paling dulunya pernah jualan. Gue juga ya mau cerita aja nih, dulu SD pernah jualan kaset. Keren. Sampai dimarahin. Ya beneran gitu. Dimarahin. Terus SMP tuh pernah jualan jersey. Oke, nice. Zamannya banget tuh emang tuh. Ya, terus SMA. Nah, kan SMA waktu kelas 2 SMA tuh aku pernah aku tuh hobi banget main basket waktu SMA. Sama. Nah, aku tuh tadi situ pertama kali bisnis sepatu, jadi dropship sepatu. Nah, di situ pertama kalinya juga dapat masalah. Dapat masalah yang benar-benar masalah. Wow. Jadi kan sistem dropship tuh orang mesen ke kita, terus kita kasih ke orang itu. Nah, setelah teman gue nih ada yang mesen dua orang yang fix nih pertama kali. Mereka udah transfer semuanya nih, harga sepatu kurang lebih 900-an, 900.000 gitu. Setelah mereka transfer, gue hubungin si pihak dropshipnya, suppliernya. Yep. Nah langsung kata mereka, oke, harus nunggu dulu katanya. Wah, nunggu nih paling seminggu. Ya udah, gue kasih tahu seminggu. Taunya setelah ditunggu seminggu kan nggak ada kabar. Wow. 2 minggu nggak ada kabar. 3 minggu juga nggak ada kabar. Jadi sampai berapa bulan, sampai sebulan deh kalau nggak salah, sebulan nggak ada kabar. Terus udahnya ya akhirnya ada sepatu yang satu berhasil dikirim, yang satu di refund. Sampai orang tuanya ngomel gitu, bilang ke gue minta kejelasannya atau apa. Di situ masih SMA, terus udah menghadapi masalah lumayan besar juga itu nominal ya untuk anak SMA. Ya, belajar sih. Jadi itu belajar. Jadi di refund lah, gue juga minta ke orang tua, minta bantuin dulu gitu apa. Soalnya keuntungannya tuh udah gue pakai gitu. Udah gue pakai duluan gitu. Jadi pas transfer gue pakai duluan buat beli apa gitu. Pembelajaran parah sih. Itu pembelajaran parah sih. Oke. Nah terus ya lanjut. Nah yang benar-benar ini di SMA juga kelas 3 waktu mau mendekati UN, pokoknya semester 2-an lah. Nah di situ gue jadi nyobain reseller jaket. Awalnya gini nih. Awalnya aku tuh mau ada studi tour. Studi tour tuh butuh seenggaknya jaket lah buat studi tour gitu kan. Maksudnya pingin jaket baru lah, soalnya gue tuh nggak punya jaket gitu, nggak punya jaket buat main gitu lah. Pokoknya pingin jaket baru yang polos. Nah dari situ nyari suppliernya. Ketemulah salah satu supplier di daerah Unisba gitu loh. Iya, di Unisba. Terus gue hubungin, terus gue beli, ketemu sama orangnya. Ternyata dia adalah salah satu supplier terbesar jaket polos di Bandung. Oh, boleh gue potong bentar? Nah, ini lu nyeritain IDCL bukan sih? Lu tuh yang punya IDCL bukan sih? Alah, sumpah gue podcaster terburuk, gue nggak analisa siapa yang gue ngajak ngobrol IDCL ya. Oke. Gue pernah tahu. Please. Ya, nah itu awal mulanya dari situ. Terus ngobrol lah sama si supplier itu, namanya Kang Iqbal. Kang Iqbal itu supplier, dia jual jaket, pokoknya dia jual jaket. Ini gue buka-bukaan aja. Nah terus pas gue bawa ke sekolah si jaketnya, ternyata banyak yang suka. Nah dari situ sih mulainya, dari banyak yang suka,
teman-teman gue juga mau pada order, ada nggak warna lain Zar, katanya, ada nggak warna lain, ada nggak warna lain, ada nggak warna lain. Oh ternyata ada nih, oh minta dong foto-fotonya, dikasih foto-fotonya. Ternyata nah dari situ, dari sekelas pertama, seminggu pertama itu ada yang order cuman kurang lebih 6. Oke. Minggu berikutnya 12, minggu berikutnya 24. Wow. Terus meningkat gitu, reseller gitu. Jadi temanku juga pada ngejualin lagi ke orang gitu. Zar, orang mau jadi beli, MLM mau anjing. jualin jaket juga dong gitu. Keren. Zar, orang mau jualin jaket juga dong ke teman-teman yang lain. Ya sok boleh, nanti harga dari orang segini lah. Nah, tapi aku juga ngambil ke supplier, tetap dapat cuan sih, dapat untung gitu. Tetap dapat untung. Temen aku yang jualan juga ya dapat, pokoknya semua dapat untung. Banyak tuh yang jualin. Jadi pernah ini kan posisinya lagi mau UN tuh, mau dekat-dekat UN. Orang lain TO, orang beres TO langsung ke gudang gitu. Lu SMA mana BTW? Gimana? SMA mana? Oh, SMA Lab School, Slopi. Oke. Boleh lanjut? Iya boleh. Terus dari situ sampai satu minggu. Jadi patokannya tuh seminggu sekali ordernya tuh. Seminggu tuh bisa sampai paling banyak tuh 72. Anjir. Si jaket tuh. Fuck. Itu seminggu sih. Keren. Ya lumayan sih lah, lumayan lah. Anak SMA, nah di situ itu kan belum, istilahnya apa ya, belum ada ilmu bisnis lah, belum ada ilmunya, gua belum megang ilmu apa-apa banget gitu. Kayak ya itu kan anak SMA juga, terus di situ lumayan tuh megang uangnya tuh lumayan gitu, kayak ya seminggu 72, seminggu tuh 60, seminggu 64, itu satu minggu tuh kisaran berapa ya dapatnya, 1 juta ada. Lu itu yang beli siapa ya? Sorry ya, kayak nggak mungkin tiap kelas beli gitu, atau emang gimana tuh? Dapat kuantitas jadi, gitu? Dari awalnya dari sekelas nih, sekelas gue doang, terus kelas lain tuh tahu, terus lain pada beli, terus akhirnya semua menyebar. Satu kelas 3 dulu teh, sekelas 3 itu tahu kalau gue tuh jualan jaket gitu. Anjir, seangkatan 3 jaketnya warna-warni gitu, polos. Iya, warna-warni itu polos juga gitu, simpel. Gila. Nah, dari situ aku udah maksudnya bisa sampai segitu. Ini buka-bukaan juga soal untungnya satu minggu free-nya 1.500.000 itu seminggu teh. Terus itu SMA tuh gila. Terus ya, tapi belum ada ilmu bisnisnya. Terus nah dari situ akhirnya buat mikir panjang apa nih yang harus dibenahin, apa yang harus dilakuin. Dan kepikiran lah buat bikin sebuah brand gitu. Nah terus bingung. Nah awal nama IDCL tuh sebenarnya dulunya bukan IDCL. Teman-teman aku pada tahu nih. Apa tuh? Aku mau mention nih si Fikri, Vino. Halo Fikri. Nah itu terus ada Yuke, Deta. Itu tuh yang jual-jual. Pokoknya reseller dia juga. Nah si reseller itu sampai ngasilin seminggu tuh 500.000 bersihnya. Jadi mereka juga pada mendadak jago berjualan gitu. Wow. Terus mereka juga dapat cuannya segitu, 500.000. Wah, kenceng juga anjir. Kenceng juga. 500.000 buat si reseller ya. Alhamdulillah gitu. Terus akhirnya mau dibuatlah suatu brand gitu, namanya dulunya absurd banget. Apa tuh? Semuanya juga pasti dari gitu dulu. Apa tuh? Namanya dulu jaket polos ID. Nah, dulu terlalu sangat jelas sih. Jelas banget. Jelas banget. Terlalu general. Udah tuh, terus akhirnya dulu tuh lagi rame yang namanya Line Ad. Iya. SMA gue ingat ya. Okay. Pokoknya aku jualan di SMA waktu Line Ad lagi rame-ramenya dan efektif banget gitu. Berarti baru ada timeline lain ya berarti ya itu zaman itu ya. Di situ pokoknya wah Line Ad tuh, official account lagi berjaya banget semua gitu. Terus
setelah jaket polos tuh nambah tuh si followersnya kan, addersnya dari awalnya cuma 200 terus naik Lu 400. melakukan apa supaya nambahin audiens? Kayak itu kan hal yang sulit untuk nambah audiens tuh, sejujurnya. Nah iya, tapi zaman dulu percaya, jadi sistemnya kayaknya organik tuh mouth to mouth aja gitu, apa Yes. mouth to mouth gitu, teman ngasih tahu ke teman ngasih tahu ke teman baru gitu doang gitu. Fuck. Instagram pun masih itu baru-baru Instagram tuh barulah, kayak gimana ya, masih SMA tuh belum masih rame banget. Iya. Belum ada story ya SMA kalau nggak salah. Belum jauh. Belum. Terus dari berapa tadi, yang nge-add tuh 100, 200, 300, 400, naik terus gitu kan. Akhirnya ganti nama lagi jadi Izar Clothing. Oke. Izar Clothing. Niatnya pamer tuh berarti ya. Iya. Izar Clothing. Akhirnya terus kan gue megang istilahnya, gue anak SMA, gue megang banyak uang gitu kan. Nah di situ bikin apa namanya, plastik kayak gitu, brand apa, tapi harus jelas dulu nih kan, Izar Clothing apa nih. Terus Izar Clothing ya, bikin brand gitu kan. Nah, jadilah namanya IDCL, disingkat tuh, jadi IDCL tuh Izar Clothing. Oke. Cool. Nah gitu, SMA tuh. akhirnya bikin ya, sama bikin apa namanya, label plastik kayak gitu-gitu. Mulailah di situ, mulai nge-share brandnya, sampai addersnya naik lagi, sampai kemarin tuh udah mentok sih 4.000-an lah, 4.000-an. Lumayan lah. Nah terus dulu tuh, nambah audiens di Line App tuh nggak sesusah yang sekarang. Kalau sekarang udah susah banget. Gue bilang kayak lu 100-200 mau tumat, gue kaget, tapi oke, beda era kali ya. Iya beda era. Terus sekarang tuh Line App udah mati banget kan, sekarang udah pindah semua. Line App udah nggak jalan. Terus kalau dulu sekalinya gue misalkan, ada kan dulu kalau di Bandung tuh ada namanya Babandungan. Itu salah satu official account yang bener-bener rame lah, engagementnya tinggi, apa segala macem. Dulu gue mainnya ngiklannya cuman di sana aja gitu, di paid promote di Babandungan, paid promote di official account lainnya, itu benar-benar efektif banget, parah. Wow. Itu sekarang sih udah nggak gimana kan, sekarang si Babandungan. Gimana? Si Babandungan sendiri udah nggak kayak dulu sih, kayak gue lihat kayak iya udah mati, udah mati ya. Udah nggak ini lagi lah. Nah terus dari Babandungan tuh istilahnya, misalkan gue ngeluarin biaya ke Babandungan tuh 300.000 apa 200.000 ya, 300.000, terus balik modalnya bisa sampai berkali-kali lipat gitu dari situ. Terus? Gitu. Iya, terus abis itu pokoknya terus sih dijalanin, tapi belum punya yang namanya ilmu bisnis. Karena ilmu bisnis tuh penting. Kayak fundamental gitu kita perlu tahu gitu. Nggak bisa asal ngejalanin gitu. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, susah juga buat nyetirnya, istilahnya gitu. Di situ banyak blundernya, banyak blunder tuh dalam istilah gue nggak bisa megang uang gitu. Jadi uangnya tuh selalu dipakai buat apa gitu. Ya bayangin sendiri lah, anak SMA terus banyak duit lah istilahnya. Pengelolaan gitu ya, pengelolaannya. Malah banyak ngomongan, terus ya akhirnya beli yang nggak penting. Sepatu basket. Sampai pernah beli laptop, terus tapi si modalnya tuh berkurang berapa, banyak gitu. Oke. Terus ya akhirnya ya gitu deh, tapi masih bisa keputar, cuman sayang gitu. Sampai si Decelin itu sampai gua masih kuliah jalan terus. Tiap minggu ada reseller yang 1 orang aja dia order sampai
70 ya, mas 70 satu orang tuh. Wow. Jadi cuman reseller doang nganterin ke Padalarang. Oh, tapi BTW lu canggihnya tuh ya, lu nggak sebagai produsen kan? Lu penyalur juga gitu kan? Itu sih yang keren ya. Iya. Wow. Iya, gua bukan sebagai produsennya. Jadi ada orang yang beli ya gua ngambil ke sana, udah gua jualin gitu, di branding dulu. Itu simple. Jadi belum sampai gue bikin sendiri jaketnya, enggak. Keren. Gitu. Tapi setelah ya mungkin sekarang nah udah mulai sendiri buatnya, nggak ngambil lagi gitu. Sekarang udah nggak ngambil lagi, jadi buat sendiri sesuai yang gue pingin gitu, kayak sletingnya, apanya, kualitasnya naik semua gitu. Nah total sampai kuliah semester berapa ya, semester 2 tuh nah di situ bukan salah ambil decision ya, kayak apa ya, di situ tuh gue ikut himpunan ya HMBTI gitu, himpunan mahasiswa di Telkom. Nah dari situ ikutan hima tuh bener-bener take time sibuk parah. Gue tuh punya keinginan masuk hima tuh biar si IDCL ini dikenal banyak orang. Dan jalan juga gitu. Taunya sibuk parah gitu kan, jadi nggak keurus lah istilahnya mah. Lu divisi apa, Kewirus berarti? Gimana? Divisi Kewirus? Ya, divisi Kewirus. Nah, saya penerus Anda berarti sebenarnya. Lanjut. Iya, tahun berapa pengurus kemarin ya? Gue sesudahnya lu. Oh. Nah, ini gue juga mau cerita dikit nih soal himpunan ya. Ini yang paling tragis nih ya, cerita gue dan teman-teman gue kan gini. Dulu tuh gue UPI Uplit masuk kan, lu angkatan lu kan UPI sama Uplit, kenal? Lutfi Karisma? Tahu. Nah, si goblok 2 itu ya, mereka tuh sebenarnya nggak niat masuk ke himpunan. Gue yang ngajak. Pas bahkan di kantin pun itu ya, hamin berapa jam, gue udah bikin esai, udah bikin CV, itu 2 belum. Gue yang paksa, dan esai si Uplit gue yang bikin. Si anjing dua-duanya masuk, gue kagak. Wah, kampret emang kampret. Oh, seriusan. Tapi sebenarnya ada hikmahnya juga sih dari gue ikut himpunan, tapi ceritanya daftar divisi apa? Humas. Oh, banyak banget tuh humas saingannya. Iya. Salah satunya UPI. Si UPI masuk kan, goblok. Harusnya UPI nggak masuk kalau Aing nggak suruh. Nah, memang. Tapi silakan lanjut, nanti cerita saya sama podcast yang lain saja. Lanjut. Himpunan sibuk, and di situ himpunan sibuk. Jadi kayak kurang keurus gitu sih, kurang keurus, tapi ya pokoknya dijalanin aja lah waktu himpunan, santai gitu sambil kuliahan bisnis. Tapi alhamdulillah pemasukan mah masih ada di situ. Alhamdulillah. Nah, pokoknya total kejual tuh kemarin sampai kuliah semester 2 tuh ada 1.500-an sih. 1.500 pieces yang kejual. Nice. Terus sampai sekarang aja malah jadi sekarang nih kuliah kan terus jalan terus tuh sampai semester 3, 4, 5, 6. Itu aku sempat masukin ke Bandros. Nah, Bandros tuh semacam platform reseller dropship gitu, dropship reseller untuk produk-produk UMKM lokal. Jadi contohnya gini deh, misalkan gue nih punya produk DCL, terus lu misalkan punya produk namanya Alvan atau apa gitu. Terus dimasukin nih ke Bandros si DCL atau produk lu, masukin ke Bandros, nanti Bandros punya membernya tuh yang daftar gitu kan. Membernya tuh berhak buat ngejualin produk-produk yang udah terdaftar di Bandros. Ya, jadi kayak si DCL kan udah terdaftar di Bandros, jadi boleh dijualin sama si membernya. Produk lu misalkan apa udah didaftarin, boleh dijualin sama si membernya. Nah, di situ juga masuk. Udah sih itu cerita DCL paling. So far masih ada, masih jalan? Gimana? So far masih jalan DCL? Nah, sekarang nih. Jadi setelah
banyak perdebatan. Ini nyambungnya ke yang lain tuh, nggak apa-apa. Please, silakan. Nanti gue atur time-nya kayak lu tadi bilangin, menit berapa bahas apa, menit ke 90 bahas apa. gue yang ngatur. Bisa. Iya, jadi ini melewati banyak perjalanan gitu kan. Nah, sampai sekarang ya gue juga belajar itu, banyak sekali pembelajaran yang didapat gitu sambil berjalannya ya kuliah, terus apa, gue juga aktif kan di organisasi, salah satunya HIPMI, banyak dapat ilmu, insight, dan lain-lainnya gitu kan. Yang jadi gue tuh seneng banget buat ketemu orang gitu. Right. Jadi kalau ada quotes kayaknya katanya gini, kalau mau belajar itu langsung ke orang yang lebih ahli gitu, karena orang tersebut itu seperti buku. Ketika kamu bertemu dia, kamu bisa membuka halaman berapa saja yang kamu mau. Jadi kita bebas bisa nanya ke mereka yang lebih ahli, kita tanya apa aja yang kita mau gitu. Jadi bisa membuka halaman ya bebas itu yang kita mau tahu. Jadi semester berapa ya? Semester 6 kemarin ya, waktu magang bisa dibanderol kemarin tuh. Walah. Oke. Dibanderol gimana? Ya, terus oke. Ya, Bandros tuh singkatan Bandung Dropshipper. Bandros tuh bukan bis. Gila, simpel banget tapi dapat banget namanya. Terus Iya. Terus nah di situ ada CEO-nya lah istilahnya. Ada CEO-nya namanya Kang Iqbal. Oh, Iqbal lagi nih. Iya. Beda Iqbal pokoknya ya. Namanya Kang Iqbal. Pokoknya Okay. Iqbal ya. Iqbal tuh emang bertalenta biasanya. Nah, gimana? Namanya Iqbal talenta biasanya. Terus si Kang Iqbal ini pokoknya dia CEO-nya lah. Padahal dia yang berdiri Bandros tuh ada bertiga. Padahal dia yang paling, bukan, dia bagian yang paling menonjolnya lah istilahnya mah. Kalau ini. Nah, dari situ di Bandros sebulan waktu magang tuh banyak belajar, banyak nanya, banyak dikasih tahu. Pokoknya intinya banyak nanya sih, aku lebih suka nanya. Sampai sekarang pun masih nanya-nanya gitu, langsung ke WA-nya, dan Kang Iqbal tuh baik banget, langsung balas gitu, kayak ya langsung balas, nanya apa langsung dibalas. Nah tapi ini perlu dinotis juga, kalau nanya itu jangan terlalu general gitu. Kayak contoh general tuh kayak Kang cara bisnis gimana ya? Nah cara belajar bisnis gimana ya? Wah, repot. Itu terlalu banyak yang harus dijawab gitu. Ya gimana maksudnya, bisnis tuh ya harus ada marketingnya, ada finance-nya, ada operasionalnya, dan lain-lain gitu kan. Banyak banget yang harus tapi coba nanyanya yang langsung gitu, lebih terfokuskan. Kang, gimana cara apa misalnya, cara marketing di Instagram, gimana cara nge-ads di Instagram. Nah itu kan langsung to the point-nya gitu kan. Gitu. Kemarin juga banyak teman-teman orang sih, ada teman rumah kemarin tuh, orang suka, ada si Irda namanya, teman rumah nih, di mention langsung, nanti bisa disuruh dengerin. Si Irdan tuh punya attitude yang bagus, dia mau belajar, dia mau banyak nanya gitu ke orang, kayak nanyain waktu free-nya kapan, terus diajak ketemuan, dia si Irdan tuh nanya-nanya. Itu yang orang suka yang gitu. Tapi ada juga yang mau belajar bisnis, Zar tolong mentorin. Ini ada chatnya juga, ntar kalau nggak percaya gitu kan. Boleh, silakan. Zar tolong mentorin, tapi nggak ada kelanjutannya gitu. Orang udah suruh kayak, ya sok kalau mau mentor, ini tonton dulu video ini, nanti di resume itu yang pertama, tapi nggak ada lagi gitu kelanjutannya.
Jadi ada video, jadi ini manjang lagi nih. Boleh silakan. Ada salah satu video yang harus ditonton untuk pertama kali memulai ingin bisnis, ataupun ini sebenarnya videonya general nih. Jadi ntar ini di highlight, ada satu video yang teman-teman di sini harus mungkin seenggaknya tonton dulu aja buat membuka mindset teman-teman, entah di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis nantinya. Videonya dari Om Jaya Setiabudi di formulabisnis.id, namanya Fondasi Bisnis Berkah. Nah, itu sebenarnya nggak untuk buat pebisnis saja, tapi general gitu. Okay. Pokoknya tonton aja di situ awal untuk memulai sebuah karir lah. Okay. Pokoknya di situ videonya bagus banget, pokoknya di notice aja tuh video itu ya. Terus balik lagi kemana nih? Udah kejauhan. Silakan. Tadi tuh bahas Kang Iqbal Bandros. Oh iya, Kang Iqbal Bandros. Ya di situ aku belajar sama Kang Iqbal. Jadi dikasih tahu, dikasih PR, disuruh apa, minta tugas itu. Aku ngedatangin Kang Iqbal di mana aku mau mentoring, boleh. Oh boleh, datang aja. Kang Iqbal lagi dia lagi sama anaknya gitu, lagi saya anaknya lagi latihan, lagi nungguin latihan, aku datang ketemu terus mentoring di situ, nanya-nanya gitu. Itu sih adabnya. Jadi kalau mau ilmu yang benar ya datengin langsung orangnya. Nah, gimana cara cari mentor? Jadi aku pun sebenarnya gimana ya? Ada adabnya, kita nggak boleh sembarangan gitu. Oh ini Kang Iqbal tuh mentor aku. Oh Kang ini tuh mentor aku. Sebenarnya lebih enaknya dipanggil guru. Okay. Kalau sebelum si mentor itu mengakui kalau mentor, ya. Dia tuh adalah benar-benar mentornya gitu. Guru aja sih, itu adab yang aku prinsip sih gue yang aku pelajari. That's nice. Jadi Kang Iqbal ini sebenarnya, kalau Kang Iqbal guru juga sih ya, masih guru. Tapi orangnya baik banget lah, guru. Betul, gue nih mau bahas juga nih, mau nanya dong Zar. Buat gue ini masalah klasik sih. Nih masalah klasik, kalau gimana cara cari mentor tuh emang kan susah ya. Dan gue juga merasa gitu, kayak untuk nyari pun gue kayak pengen, cuma nggak nemu. Sampai akhirnya gue nemu sendiri dengan cara yang nggak sengaja gitu. Nah emang cara cari mentor gimana? Kayak lu nggak bisa kayak, oh ini jago gue datengin. Apakah emang seperti itu atau gimana? Kalau dari lu sendiri? Nah kalau cara ini juga banyak yang nanya cara cari mentor gimana. Serius ada yang nanya di DM juga. Nice. Nggak bohong. Suruh dia dengerin aja ya, ini jawabannya ya. Cara cari mentor itu yang pertama SKSD. Tapi Agree. Gimana ya, SKSD-nya dengan cara harus ya satu frekuensi dulu sih. Ya misalkan kita suka jualan, si mentornya suka jualan, kayak Kang Iqbal gitu kan. Kalau Kang Iqbal dia kan ya satu visi gitu, di satu lingkungan juga. Jadi kayak aku tuh tahu Kang Iqbal tuh CEO-nya Bandros. Aku mau belajar sama dia, ya udah aku magang di tempat dia. Cool. Itu salah satu cara buat deket gitu. Jadi aku magang tempat Kang Iqbal, dari hari ke hari aku kan kenal, terus akhirnya belajar sama Kang Iqbal, itu salah satunya. Terus juga salah satunya lagi ada guru, ya istilah mentor yang paling spesial. Jadi aku ngefans, idola banget sama Kang Gazan. Tahu nggak? Zanana bukan ya? Iya, Kang Gazan Zanana. Gue pernah dengar podcastnya di podcast Subjektif Iqbal Haryadi. Nah itu. Yeah. Gue dengar podcast. Iya. Nah di situ, di podcast itu aku juga dengerin kan. Kang Iqbal juga ya, Kang Iqbal. Oke. Iqbalnya Iqbal ketiga atau sama nih? Iqbal ketiga. Wah, gila.
Ini Iqbal Haryadi kan yang podcast subjektif. Iya, Iqbal Haryadi dan Kang Gazan bikin podcast bareng kan, kalau collabs gitu. Gue denger tuh dulu. Ada. Pasti pas magang lu dengernya kan? Iya. Nah iya, karena gue juga pas magang itu dia upload, betul. Bener, pas magang. Jadi pas magang itu lu denger sampai akhir nggak? Kalau denger, berarti lu ngedenger challenge-nya juga. Nah, di God. akhir Enggak, kayaknya gue denger insight-nya doang sih, nggak terlalu sampai sana. Emang apa? Lupa gue. Nah, podcast pokoknya cerita dulu dari awal nih. Kang Gazan tuh kan, pokoknya gue tuh suka banget sama pisang. Pokoknya pisang tuh makanan favorit. Ketemulah Zanana, produk sama pisang enak lagi. Bukan dari Bandung, pisang, itu dari Pulau mana sih, lupa gue? Lampung ya? Lampung. Pisang Lampung gitu Zanana tuh kan. Cuman enak gitu, enak parah. Pokoknya aku fans banget lah. Dia ngasih Zanana, terus tahu orangnya gitu. Kang Gazan, waktu ada seminar di Telkom, aku datengin, minta foto bareng, pokoknya pingin belajar gitu kan. Dengar seminarnya, dari situ foto bareng udah aja. Terus ternyata waktu magang itu di ruko gitu kan, sebuah ruko sama Bandros, ternyata ada satu kantornya juga, anak perusahaannya Zanana, namanya Konspirasi Snack. Satu kantor di situ. Konspirasi Snack tuh kayak marketplace khusus snack ya kalau nggak salah. Iya. Okay. Iya. Nah di situ ternyata ketemu, waktu ketemu tuh deg-degan. kayak apa aja soalnya, cuman ya memang lebay, cuman beneran kayak idolain gitu. Idola dalam artian idola tuh mengagumi ya Kang Gazan inilah, seorang yang jago bisnisnya, terus masih muda salah satunya. Gue kagum si Iqbalnya sih. Tapi gimana? Gue kagum si Iqbalnya, makanya bikin podcast. Thank you Mas Iqbal. Silakan lanjut. Oh iya. Ya. Tapi perlu dinotis juga, muda itu sukses itu bukan tergantung karena muda. Gimana ya ngomongnya? Sukses itu nggak harus muda istilahnya. Semua orang punya jatah, waktunya punya masing-masing. Suksesnya masing-masing. Punya apa tuh namanya, lupa. Timeline. Semua punya jatah suksesnya masing-masing. Nggak harus muda, cuman karena Kang Gazan tuh udah muda jadi itu jadi role model lah istilahnya. Yes. Nah lanjut terus ketemu di situ pertama kali ngobrol. Akhirnya setelah itu baru podcast muncul. Dengerin lah aku podcastnya. Nah di akhir podcast itu ada sebuah challenge buat apa namanya, misalnya kalau lu kalau beneran, kalau bisa lolos dari challenge dijadiin mentor. Kayaknya gue denger deh. Kang Iqbal ngasih mentor salah satu topik, Kang Gazan mentor yang benar-benar mentor, katanya, yang gue bener-bener mentorin kan. Wah, aku langsung tertarik. Tanpa pikir panjang ikutan lah. Nah, disuruh ngapain ya lumayan susah sih. Jadi harus ke showroom mobil, terus minta foto, minta kalau bisa test drive katanya. Pokoknya harus ke showroom mobil, berani sendiri, cari mobil impian, terus bikin artikel. Ya itu aku beneran lakuin gitu. Mobil apa BTW? What's your dream car? Gimana? Mobil apa BTW yang lo pilih untuk di review? Sebenarnya Alphard. Cuman Alphardnya nggak ada, jadi foto di Kijang Innova. Nggak apa-apa, setengahnya dulu lah ya. Yang penting udah datang ke showroomnya gitu. Terus beneran ke sana, terus akhirnya kirim lah lewat email. Akhirnya nunggu pengumuman lama banget. Akhirnya kepilih lah. Wow, dari berapa orang tuh? Entahlah. Nggak tahu, soalnya challenge-nya memang beneran susah sih kalau bisa dibilang. Dan itu Kang Gazan tuh orang yang saya tertutup lah, susah buat dihubungi segala macam karena orang sibuk banget. Oke. Sekarang jadi bisa dekat lah istilahnya.
Terus ya dari situ wah gila senangnya bukan main gitu kan, langsung di mentori, langsung itu wah pokoknya di situ langsung banyak nanya, banyak ngoceh. Akhirnya dikenalin lah di suatu lingkungannya dia, namanya You Business. Nah di situ disuruh ikut ngaji, datang tiap Selasa. Di situ boleh mentoring, boleh apa segala macam setelah ngajinya. Nah itu sih, jadi mentoring tuh ya harus SKSD dulu. Terus ya deketin lah, tapi deketinnya dengan cara yang ada caranya, annoying gitu, ada caranya. Paham. Itu mah susah diajarin ya kalau untuk tidak annoying mah ya. Perlu skill sejati gitu. Harus kesadaran sendiri, attitude-nya. Itu pokoknya jadi banyak yang jadi harus, kalau misalkan dia seminar datengin, jadi biar kenal gitu. Kalau emang bener-bener pingin sama orang itu. Oh iya, nih gue juga mau ngambil referensi Iqbal ya, berarti sorry gue potong. Yang soal lu seminar ya, gue kemarin dengar podcast Iqbal yang sama siapa gitu, terus ada cewek gitu yang katanya dia orang HR. Dia tuh pengen kayak gitu, pengen ketemu sama orang gitu. Terus dia datengin ke seminarnya, terus dia nanya tiap seminar pertanyaan yang sama, kayak apa gimana sih kalau misalnya aku mau masuk HR kayak gitu, sampai terus sampai akhirnya si pembicaranya ingat. Menurut gue itu kayak itu sempat nempel banget sih ilmu itu di gue, kayak iya juga ya, kalau lu cara mendekatinya yang kayak gitu pasti orang pun kayak oh si ini gigih banget gitu loh. Kayak lu tadi aja bilang ada yang nge-DM kayak si ini attitude-nya bagus, si ini gini ya. Itu sih ilmu yang baik untuk komunikasi menurut gue. Iya benar, komunikasi. Lanjut, sorry kepotong. Iya, intinya kayak gitu. Pokoknya cara cari mentor ya gitu. Deketin SKSD tapi jangan annoying. Dan kalau udah sampai dianya ngenalin Izar ya, sampai dianya kenal, baru boleh diajak ngobrol lagi lebih dalam lah ya. Cool, pokoknya ikutin aja acaranya dia gitu. Cool man. Oke. Karena agak off track, gue lanjutin lagi ke pembahasan tadi. IDCL sekarang gimana? Semester 8 dong lo. Ya setelah mentoring gitu kan, aku tuh banyak nanya IDCL juga ke Kang Gazan sama ke Kang Iqbal. Iqbal nomor 2. Iqbal Bandros ya. Iqbal Bandros. Oke. Iqbal Bandros. Nah di situ dibedah lah sama Kang Iqbal, sama Kang Gazan, satu-satu ditanyain. Ini katanya kalau produknya terlalu polos tuh udah ada di bleeding market katanya. Tuh di situ oh gitu ya, terus pokoknya mentoring sekian rupa udahlah dicetuskan, maksudnya udah ini kalau aku tuh kurang suka IDCL. Nah jadi ini nanti di highlight juga cara pemilihan nama brand itu jangan yang susah diucapkan dan susah dilafalkan. Cara memilih nama brand yang bagus adalah yang bisa dilafalkan dan yang tertulis dan dilafalkan tuh sama. Ngerti nggak? Contoh Zanana, ditulisnya Zanana, dibacanya Zanana gitu kan. Kalau IDCL sekarang ada, kalau IDCL itu kan istilahnya kata-katanya singkatan semua gitu. Ngerti nggak? Intinya nyari nama brand itu tuh yang satu bisa sama kalau ditulis dan diucapkan sama. Tuh. Nah, si IDCL ini minta diganti. Namanya jangan IDCL. Gantilah jadi apa gitu. Nah, udah kepikiran sih. Jadi namanya mau IDCLO. Nah, ini salah satu kasus juga nih. Ditulisnya kan IDCLO nih. Waktu ditanya ke orang, coba bertanya ke orang, ini dibacanya apa? IDCLO. Wah, IDCLO katanya. Ada yang, padahal kan kita maunya IDCLO kan? Biar kayak Uniqlo gitu. Tapi coba tanya ke orang, ini apa? IDCLO. Ada yang IDCLO, ada yang IDCLO, ada yang gitu, ada yang IDCLO. Wah, ini mah. Gue IDCLO sih kalau digituin. Kalau nggak salah lu pernah bikin story gitu ya? Jadi gue inget. Oh iya. Gue bacanya IDCLO. IDCLO ya. Karena gede semua. Tapi gue pinginnya IDCLO gitu. Oke. Nah itulah, itu juga. Nah itu caranya sih. Nah brandnya
berubah namanya mau jadi itu gitu. Nah terus gue udah bikin konsep barunya, udah siap, tinggal dijahit. Tinggal dijahit lah istilahnya, udah siap, udah survei, udah ada yang mau pre-order, kemarin udah nanya ke beberapa orang mau pre-order, cobain mau udah ada lah pokoknya. Tapi nah di situ di pending. Nah jadi sekarang di DCL di pending dulu dengan konsep barunya, dengan apa barunya masih di pending. Nggak ada sales sama sekali. Nggak ada stand, tapi ini yang gue anehin, kayak masih ada aja yang nanya ini beneran gak bohong. Kayak baru tadi siang ini nggak beneran gak bohong ya. Oke. Ada di chatnya beneran. Baru tadi siang ada yang nanya, teman SMA malah. Masih jual jaket, mau dong kan. Ini baru tadi siang gitu. Jadi alhamdulillahnya si benak jaket tuh masih ada di diri gua gitu. Iya. Izar si penjual jaket tuh masih selalu melekat gitu ya. Iya, ini beneran ada, nanti kalau nggak percaya ntar bisa ditampilin lah. Please. Tanggal sekarang ada. Nah terus sekarang di pending dulu istilahnya. Nggak hanya hari ini, kemarin juga kayak tiba-tiba ada, Kak masih jual jaket nggak katanya. Loh, Kak tahu nomor ini dari mana? Jadi nge-WA-nya tuh bukan ke mana-mana tapi langsung ke line gitu. Oh, ke Japri ya? Langsung ke WA, maksudnya langsung ke WA pribadi. Oke. Masuk ke WA pribadi. Wah, kalau aku kayak ini nanya jaket tiba-tiba langsung kayak gini. Ya gitu aja sih. Apalagi sekarang menjelang lebaran banyak bakal tapi itu aku coba lagi. Itu fenomenanya menarik, soalnya gue masih bingung ya. Lebaran ini akan membawa garis bisnis kemana gitu nggak sih? Kayak lu bulan Ramadan tuh kayak bener seasonal, yang kayak kalau di luar negeri tuh kayak Black Friday, kayak Christmas, kayak bener-bener gede gitu secara market. Iya. Dan gue masih bingung. Gue sebenarnya ada prediksi, cuma gue nggak yakin itu benar. Kayak ini nih sudah jelas Lebaran dianjurkan online, sholat Id dianjurkan tidak ada, dan lu bayangin gitu kayak ini alurnya kemana? Belum lagi pengangguran lebih banyak, bisnis online lebih menggeliat. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kembali lagi ke topik. Itu topik menarik sih men. Coba kayak ini kemana arah corona. Sekarang katanya sholat Id nggak ada, tarawih nggak ada. Nah, orang nggak beli sarung dong. Ini secara business wise ya. Orang kan dulu sering beli baju koko, beli sarung, itu gimana? Beli takjil deh, sesimpel beli takjil. Gue kira Ghost Kitchen akan berkuasa loh bulan depan. Nah itulah prediksi gue cuma nggak tahu karena tidak ada topiknya. Nanti kita bahas lagi. But now the ultimate question is let's say jangan berdasar dari pengalaman atau apa. Let's say ada orang yang annoying dan lu perlu jawab kayak gimana sih cara bisnis tapi aku modalnya dikit, 10.000, 100.000 kayak gitu, gimana? Nah, explain that ini bagus. In a brief way, kayak bener-bener padat, kayak dia suruh menganalisa aja dari jawaban lu sendiri, lu nggak perlu detail, cuma this is how gitu. Dari Izar sendiri gimana? Ya jadi ini perlu dinotis juga, nanti di highlight gimana caranya bisnis. Kayaknya ini tema topik utamanya deh. Ya nggak apa-apa, kita ngasihnya dessert. Ini dessertnya lah. Tadi kayak appetizer. Tengah-tengah ngasihnya. Iya, silakan. Jadi ini topik utamanya. Jadi gua tuh tim atau orang istilahnya yang mulai bisnis tuh nggak pernah pakai modal. Me too man, high five. Terus dari awal DCL itu sama sekali nol modalnya, nggak pernah minta ke orang tua buat modal, nggak pernah minjem tuh dalam artian gini, Bun aku mau minjem dong 1 juta, besok diganti, jadi cuman buat nalangin doang gitu, langsung diganti besoknya cash gitu. Itu doang gitu. Jadi tapi dari awal nol, jadi modalnya tuh beneran 0 rupiah banget gitu. Jadi modal awalnya ya reseller gitu, pre-order. Kalau lu nggak punya duit, kalau mau fashion ya, nih khusus fashion, pertama kalau mau mulai bisnis fashion nggak punya duit, bisa lakuin reseller. Kalau nggak bisa ya reseller atau dropship. Kalau nggak bisa, kalau misalkan aku nggak suka jadi reseller ngejualin barang orang, aku pingin punya brand sendiri. Nah ini cara kedua yang bakal aku jalanin juga.
Yang kedua, caranya pre-order. Siapin konsepnya. Misalkan e-booknya lah, e-book tuh tentang apa ya, misalkan tentang jaketnya. Misalkan nanti atau di story gunain personal branding lu, storyin yang mau tahu tentang konsep IDC yang baru atau apa, tap yes gitu, nanti gua kirim e-booknya biar orang-orang minta pendapatnya, minta feedbacknya. Cara ini insya Allah ampuh kalau memang nggak ada budget sama sekali. Ini mau dijalanin, dan kemarin juga sebenarnya udah, kalau nggak salah pernah story yang tapi dikasih tahu, aku mau nanya, mau minta feedbacknya langsung buat fashion ya, pre-order. Jadi mereka misalkan udah tap yes, kasih e-booknya, kita siapin konsepnya segala macam, harus sudah matang, harus sudah ada konsepnya. Ini gambaran jaketnya nih, ini bahannya ini, ukurannya ada ini, warnanya ini di e-booknya atau di PDF-nya. Terus baru minta feedbacknya dari mereka. Nah, coba kalau tanya harganya segini, mau nggak? Tapi ini lagi limited pre-order, cuman berapa orang aja, harganya cuman segini gitu. Nah, itu kemarin alhamdulillah sebenarnya udah kekumpul orang-orang yang mau gitu kemarin tuh. Nah, itu cara memulai paling ampuh kalau fashion dan tipe orang yang brand owner banget kan. Bisnis tuh aku lihat kesini beda-beda orangnya. Bisnis online tuh ada yang orangnya tuh orangnya tuh tipe startup banget. Agree. Ada yang tipe orangnya tuh konvensional dia tuh nggak punya nama, istilahnya jadi orang tuh taunya dia cuma pedagang online, tapi kita nggak tahu dia jualan apa, tapi duitnya banyak. Ada yang kayak gitu. Ada yang dia besar gara-gara nama brandnya. Kayak misalkan Brodo, si siapa ownernya misalkan, ada yang besar gara-gara itu. Ada juga pebisnis online yang besar dulu, dia mainnya teknis, Facebook Ads, Instagram Ads, teknis lah istilahnya. Nah, kalau jadi beda-beda sih. Nah, kalau fashion tadi balik lagi, cara memulainya ya gitu. Itu insya Allah paling ampuh menurut aku ya. Kalau nggak punya duit, pokoknya ada 1001 cara lah buat menjalankan bisnis, nggak harus pakai modal. Tapi yang perlu disiapin pertama ya beneran mental. Yeah. Karena ini sih, ya kan gue sering ngobrol nih sama Upi atau sama siapapun, lu tuh bisnis tuh bukan harus punya modal, tapi modal tuh kayak untuk permudah gini lah. Kalau misalnya lu punya modal, lu bisa lebih ngembangin, lu bisa lebih mudah. Tapi kalau lu nggak punya modal, lu harus 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih gigih daripada orang yang pakai modal. Itu maksud dari dia kayak itu dia. Itu. Lo nggak punya duit ya kerjanya jangan sama kayak yang punya duit gitu loh. Gitu sih menurut gue. Iya bener banget itu. Nah, aku dikasih tahu sama Kang Gazan, yang namanya bisnismen tuh nyari uang gak pakai uang. Udah itu nempel tuh. Wow. Nyari uang gak pakai uang. Aku pernah di challenge nih, tapi itu nyambung ke pembahasan selanjutnya. Next aja nanti tanya-tanya. Ada part 2 sih kalau gini kayaknya mengasihkan sih. Ada part 2 next time man. Ada part 2. Wah gila, ini 57 menit tapi harus sih banyak. Nggak apa-apa, no fucking problem. Cuma ini deh pertanyaan terakhir. Ini pun masalah yang gue hadapi gitu kan. So far gue bisnis mostly gratis atau modal kayak under 500.000 gitu loh. Nah kendalanya ya seperti itu tadi. Lu susah untuk develop, lu susah untuk ini, bukan gak mungkin, susah gitu. Jadi ya pakai modal lebih mudah, iya, setuju. Itu gue pungkiri. Tapi nggak pakai modal tuh bukan impossible, cuma lebih susah. And how to develop, kayak menurut gue kayak let's say salah satu bisnis gue yang kurang oke karena nggak ada modal, yang mana ya? Gue lagi blank. Nanti lagi intinya dari lu deh, how to develop gitu kan. Kalau tadi how to start, sekarang sebut aja lu kayak udah memulai, terus kayak sebut nge-develop brand apalagi fashion tuh modalnya nggak receh-receh kan. Nah itu kalau dari lu gimana, how to mengubah modal receh-receh untuk develop something? Terakhir Dani, how to develop it. How to develop
Iya, pertama beneran kita harus tahu, kita harus megang yang namanya fundamental. Fundamental di bisnis tuh. Nah, ini nih nyambung lagi ke video-video yang aku dikasih tahu Kang Gazan, Kang Iqbal. Jadi give me the list, ada namanya di formula bisnis .id itu ada namanya 5 tangga bisnis. Nah, ini pelajari satu-satu. Yang pertama ada starting, pendahuluan. Terus ada profiting, systemizing, multiplying. Nah, itu dipelajari satu-satu. Misalkan kalau di starting, apa yang perlu kita pelajari di starting? Apa aja nih? Kan nggak mungkin baru memulai bisnis, kita udah harus bagaimana cara menggaji karyawan atau mencari karyawan, kan nggak mungkin gitu. Jadi pelajarilah kayak tangga gitu. Dari starting dulu, apa dulu. Dari situ fundamentalnya itu perlu banget. Ketika kita udah tahu, berusaha untuk achieve satu achievement yang kecil dulu. Misalkan gimana caranya kita jualan, misalnya kalau produknya fashion, kita jualan, bagaimana kita cara menjual 5 jaket. Ketika kita udah tahu bagaimana achieve 5 jaket, seterusnya pun bakal bisa naik. Seterusnya bakal kita tahu cara jual 10 jaket, gimana cara jual 20 jaket, dan lain-lain gitu. Tapi ada satu lagi nih bisnis yang aku jalanin tapi kelewat. No shit, akan ada part 2. I hope soon, atau mungkin kayak gue bisa selipin di midday gitu, dan ya gue akan calling you lagi ya kalau ada jadwal kosong. Dan untuk mungkin di minggu ketiga, ya pokoknya secepatnya lah, kayak akan lebih terstruktur dan lebih fun. Untuk kalau perlu gue bikin Q&A dulu and everything soal bisnis. Semoga podcast yang ini banyak yang dengar. Terus nih kalau misalnya secara audiens sendiri, emang follower gue, sepengetahuan gue ya, gak semuanya di bisnis gitu loh, kayak sangat menyebar gitu orang-orangnya. Jadi gue nggak tahu juga gimana orang-orang react podcast ini. Dan semoga kalau seandainya banyak yang nonton ya gue yakin ada part 2. Dan kalau nggak ada part 2 pun gue bakal telepon lo, like I wanna talk more. Tapi karena ini direkam and it almost 1 hour, gila udah berapa jam ini? 1 jam. Wow. Dan gimana, ada pesan-pesan terakhir aja buat para pebisnis, yang satu kalimat buat para pebisnis yang mau mulai dari nol, buat dijadiin highlight nih, buat gue jadiin caption. Buat para pebisnis yang mau mulai, ada quotes bagus sih ini dari Kang Hebi. Aku dengarnya dari Kang Hebi. Boleh. Jangan berusaha menjadi something. Bentar, ulang. Monggo, silakan, please. Jangan berusaha. Jangan berusaha menjadi everything untuk menjadi something. Ulang lagi sekali lagi. Nggak apa-apa, silakan. Bukan audisi, silakan. Take your time. Jangan berusaha menjadi everything untuk jadi something, nanti malah jadi nothing. Jadi istilahnya fokus gitu. Itu kayak lu nampar gue sih. Kalimat itu sangat nampar gue. Nampar gue. BTW ya, gini deh. Nih dalam. Nggak tahu sih. Thank you. Soalnya dalam 8 semester terakhir ini, gue kan kayak bikin folder tiap kerjaan bisnis gitu ya. Ada 25 jar. Dan no shit, yang gue anggap ini tuh worth it untuk diomongin tuh 4 paling. Kayak yang that's the problem, tau gak sih, kayak gue tahu masalah itu sendiri. Kayak gue juga ada tuh Ferdin, pemilik Inkotif, kayak bilang emang permasalahan anak muda tuh gitu, banyak maunya, banyak bisanya, tapi nggak jago satu. That's on me. Dan gue mencoba mengkerucuti satu persatu, dan ya gue pasti belajar. Ya sekarang pun kalau boleh nambahin, tapi ini lagi ya. Boleh sok lah. Boleh, silakan.
Ya jadi aduh dikit lagi sih ininya sih ya sekarang. Jadi gue juga kan IDCL lagi di pending gara-gara fokus di kita sekarang juga gue lagi skripsi gitu kan. Sama-sama maunya mau lulus, sekarang lagi ada Corona pandemi gini. Ya alhamdulillah kalau konveksi juga. Jadi gue juga selain IDCL ada konveksi, ada website. Nah kalau website tuh lebih ke hard skill kan. Jadi gue belajar otodidak awalnya, terus sampai bisa ngasilin kurang lebih 20 juta gitu dari gara-gara belajar hard skill sendiri. Nah itu juga harus dipelajari sama teman-teman. Hard skill itu penting, harus ada satu lah yang dipegang dari website itu, karena udah tahu ada ilmu bisnisnya, ada ilmu hard skillnya, bisa ngerjain si website ini, bisa diputar lagi dan lain-lain. Pelajarilah gitu si hard skill itu. Sekarang pokoknya ada quotes lagi, salah satunya mending pusing dengan yang ada duitnya gitu daripada pusing yang nggak ada duitnya. Jadi kalau misalkan si bisnis itu memang lagi nggak ngasilin duit, cari aja dulu yang ngasilin duit. Berarti lu harus struggling 2 kali lebih keras istilahnya gitu. Ya buat sekarang udah umur segini juga udah harus bener-bener kita fokus lah. Yep. Ya mas, ya gitu sih. Yep. Thank you Itzar for this talks. Ini talks yang paling menegangkan di antara 2 talks dibanding yang kemarin. Thank you so much. Thank you so much. Banyak bisa. Aku banyak saksi ini kayaknya ngobrol. No. Malah ini insight yang diperlukan seperti yang gue bilang, pasti ke sana kemari. Dan thank you for sharing. Gue harap dan gue inginnya ada part kedua untuk bahas yang website dan soal bisnis di era pandemik dan banyak hal lainnya. Tapi buat sekarang mungkin ditutup dulu. Thank you Itzar for sharing. Thank you juga. See you next Monday. Oh siap. Sip. Oke. Anjing. Keren. Itzar, gila, gue kayaknya perlu ngobrol lebih banyak lagi. Kalau nggak corona, gue ajak lo ngopi besok. No shit man. Iya. Sebenarnya masalah gue tuh selain nggak fokus ya, gue tuh nggak punya teman yang selingkar gitu. Ada, cuma not that gitu, nggak. Nah ini juga dapat dari orang ya. Untuk jadi kan katanya ilmu 5 tahun ke belakang sama sekarang tuh beda kan. Jadi yang harus pertama dipentingin teh lingkungan kan, lingkungan buat ya lu bisnis. Misalkan lu suka apa, temuilah lingkungan kecil itu, lingkungan dan mentor itu. lingkungan mentor dan grup kecil gitu. Gue tuh nggak punya yang dua, gue nggak punya lingkungan dan grup kecil. Kayak gue sebenarnya gue kayak bingung how to get there gitu, karena ya gimana gitu. Tapi gue tuh yang gue anggap ini keunggulan gue ya, alhamdulillah ya. Gue banyak circle di mana-mana gitu, kayak social butterfly aja. Kayak gue tahu tapi gobloknya tuh gue nggak punya circle yang malah gue banget gitu. Nggak, anjing kan. Ya. Itu gue coba buat, gue tuh jadi cobanya buat, karena buat join tuh gue kayak kemana gitu. Gue bingung, soalnya circle gue ya mostly orang-orang bukan pebisnis kayak gue. Cuma punya teman 1, 2, 3, 4 gitu yang terpisah. Nah, itu lo harus cari yang seseret mungkin